Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما امين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini, malam Kamis, tepatnya kita sudah memasuki daripada bulan Rajab yang semalam merupakan malam pertama dari bulan Rajab. Semalam merupakan salah satu malam yang mustajab, salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rajab ini mengingatkan kita dan mempersiapkan bulan wajib kita akan masuknya dan datangnya bulan-bulan mulia, dimulai dari bulan Rajab, kemudian setelah itu bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Maka tidak terasa kali ini malam yang kedua, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi daripada bulan Rajab ini sesuai dengan apa yang diaturkan dan diperintahkan oleh para ulama. Yang antaranya adalah bulan Rajab adalah bulan yang istighfar, sehingga dianjurkan kita memperbanyak membaca istighfar. Minimal atau di antaranya istighfar yang kita baca adalah kalimat Rabbil Firli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, sore 70. Pagi ini hari pertama. Yang belum baca silahkan. Yang pagi 20-an, sore juga 70 kali buat diri tadi 100 batu mengkolok. Kalau tadi pagi kita belum baca, ini malam masuk waktu sore, dianjurkan dibaca pagi dan sore 70 kali. Banyak kan? Ini ada kalimatnya singkat. Kalau ayat kursi nanti lumayan ayat panjang. Ini Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni terus sampai 70. Ya, jadi yang lupa pagi apa baca di malam, terus pulang ke rumah duduk. Totalnya jadi 140, 70 kali 2. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kata ulama disebutkan dalam salah satu kitab yang tadi disebutkan Zul Najah As-Surur fi Syarhil Ad'iyah allati tashrah as-sudur, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Ada disebutkan qara'tu fil kutubil munazzalah, dan aku baca dari guru-guruku, kata ulama dari gurunya terus menyambung, ditemui dan didapati dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit, kitab Samawi, bertuliskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran baca istighfar Rabbil firli warhamni wa tub alayya, khususnya di bulan Rajab pagi dan sore. Siapa yang membiasakan baca setiap hari di bulan Rajab pagi dan sore 70 kali kalimat Rabbil firli warhamni wa tub alayya lam tamassanna lahu jildan, maka jaminannya orang yang mengamalkan ini insyaallah di akhirat dia dapatin. Apa kata Allah? Maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Artinya makin dijauhkan
tidak akan, bahkan jangankan disiksa, jangankan merasakan panasnya api neraka, merasakan hawanya pun tidak. Kenapa? Dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka, maka maknanya berarti insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalimatnya adalah istighfar, kemudian minta rahmat, yang terakhir bertaubat wa ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah berilah, kita minta ampunan Allah, kita minta maaf. Rabbighfirli warhamni, dan sayangilah aku dan berikanlah rahmat kepadaku. Nah, maka dikatakan oleh ulama, berarti maknanya kalimat yang kedua ini meminta urusan dunia kita, urusan rezeki, urusan usaha, bisnis, apapun yang menjadi pencarian rezeki yang halal yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita sehingga rezeki kita diberikan kemudahan untuk kita dapetin rezeki yang halal dan semua bukan rezeki doang. Warhamni maknanya rahmat. Kalau Allah berikan rahmat kepada sebuah keluarga, anaknya Allah berikan sifat kasih sayang, anak-anaknya, kemudian ibunya Allah berikan sifat rahmat, kemudian bapaknya atau suami dan istri Allah berikan masing-masing dari sifat rahmat. Maka insya Allah rumah tangga itu akan jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Turun banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga maknanya warhamni, dan sayangilah aku ya Allah. Allah berikan rahmat ke dalam hati kita. Hati kita sedikit demi sedikit menjadi hati yang luas. Hatinya sempit hati kita. Karena sempit. Kalau sempit kan ruangan sempit. Jadi nama lain kepentok, sempit. Hatinya sempit kan nggak boleh tersindir dikit, sakit. Ya, nggak boleh. Ada orang ngomong apa, padahal maksudnya dia merasa tersindir. Kenapa? Hatinya sempit. Kalau sempit dikit-dikit mentok. Kan gitu kan? Ruangan sempit kan? Berapa kali berapa? Ya paling sempit kan? 1 kali 1 itu kan? 3 kali 3 meter, 3 meter. Sempit kan? Sempit barangnya banyak. Di sini barang semua, orang masuk mentok. Kenapa? Gambaran hati sempit itu gelap. Ruangan sempit, gelap. Kira-kira jalan gimana itu? Yang kejedot, yang menyetok, yang kejeblos mungkin kalau ada lubang. Nah, itulah bahayanya hati yang sempit. Berarti kita harus punya hati yang luas. Dan kalau hati luas itu sebagaimana ruangan rumah luas. Kita jalan ke arah mana aja nggak kena orang. Maknanya apa? Tidak mudah menyimpan rasa sakit hati. Meskipun kata orang sakitnya di mana? Ya, mesti. Nah, itu penyakit hati. Kalau orang mengatakan sakitnya itu di sini, berarti dia menyimpan penyakit. Nah, kita jangan. Ya. Itulah makna warhamni, dan sayangilah aku ya Allah. Jadi kita minta kasih sayang Allah agar kita menjadi orang yang dikehendaki baik. Dengan sifat, dengan rahmatnya Allah kita bersedia sifat rahmat, sehingga kita dijadikan orang-orang yang dikehendaki baik sama Allah. Allah pengen kita menjadi orang-orang baik. Itulah gambarnya. Allah memberikan banyak rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan ke dalam hati kita menjadi hati yang sedikit demi sedikit menjadi luas, hati yang terang tidak gelap, hati yang putih maknanya tidak hitam. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga hati kita. Jangan pesan maknanya di hati sendiri itu jangan mudah tersinggung, jangan mudah merasa tersakiti, bahkan kalau bisa lepas. Jangankan cuma sama-sama merasa tersindir, nyatanya ketika dikatain, dihina, dihina. Nggak usah dipikirin, bahkan kalau bisa jangan dimasukkan ke dalam hati. Itulah pelan-pelan sedikit-sedikit, mudah-mudahan semua itu bisa kita lakukan. Hati bisa luas, hati bisa bersih, hati bisa putih, jernih, terang. Kalau Allah berikan masukan rahmat ke dalam hati kita, mudah-mudahan istighfar ini
Kalau lebih bagus lagi. Pagi 100, sore. Yang penting jangan 70 dibagi 2. Jadi